Salam. Good afternoon everyone. Sebelumnya selamat datang kepada seluruh peserta finalis level 5 dari mahasiswa kepada yang menjadi chair pada webinar Bapak Rasiam MA. Sebelumnya saya akan membacakan biodata singkat dari chair kita pada siang hari ini. Nama lengkap Bapak Rasiam MA, Mempawah 6 Maret 1979, bidang keahlian ekonomi syariah, jabatan rektor atau wakil dekan 1 Fakultas Syariah. Nah, di sini kita memiliki 5 finalis. Yang pertama dari IAIN, dan yang kedua dari IAIN Palangkaraya, yaitu Waningsih. Yang ketiga dari Palangkaraya, yaitu Mairara Putri. Kemudian yang keempat dari IAIN Langsa Aceh, yaitu dan yang keempat dari Palangkaraya, yaitu Aan Aida Latifah. Bahwa waktu kita saat ini terbatas, jadi dari 3. Selanjutnya ke aula karena akan ada agenda room tour seperti city tour seperti itu. Karena hari ini adalah hari terakhir, jadi mohon dimanfaatkan waktu singkat itu. Semoga dari finalis tersebut cukup mempresentasikan hasil karyanya. Untuk itu, saya akan serahkan kepada Bapak Rasiam. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sapa dulu ya. Putri Nurmala. Iya, Pak. Di Palangka sama Umi ya. Iya, Pak. Kalau tidak salah Umi udah semalam. Bukan. Kenapa Pak putus-putus suaranya? Sebentar. Ngambil alat sihir dulu. Sebelumnya nggak pernah ini. Pokoknya Palangkaraya alhamdulillah ramai ya. Kenapa Pak kurang jelas? Halo? Halo? Iya, Pak. Halo? Iya. Jelas ya? Jelas ya? Iya. Berarti ada yang wajah sama ya? Kemarin ada yang mirip kamu juga dari Palangkaraya. Oh, kayaknya mirip aja, Pak. Oh, belum ya, ya. Mairara ada di sini ya? Di luar juga? Di mana? Di Palangka juga? Bukan? Iya, Pak. Ya. Febri? Febri. Ada di sini ya, jeruk, makan jeruk. Nggak apa-apa, bagus. Tapi di-mute kan, supaya tidak storing. Biasanya bertambah dari yang lain nanti. Saya berikan kesempatan yang ini ya. Siapa? Aan Anida. Aan. Silakan ke depan. Adik-adik. Biar tidak storing ya. Ini storing saya ini. Cek.
Mungkin dibiarkan saja. Cek. Halo, cek. Alhamdulillah Pontianak hujannya hari ini. Silakan. Waalaikumsalam. Jadi saya akan menyampaikan saya bersama rekan saya yaitu mengangkat oleh karenanya ada beberapa ini dengan sistem kerjasama yang dengan sebagai masyarakat. Pada salah satu jenis akan kerjasama yang pada tahun 2000 bagaimana para usaha dalam ekonomi, hal ini juga terjadi ketidaksesuaian dengan pengusaha dalam penelitian ini mengandung penelitian dari pengusaha yang teridentifikasi. Kemudian penelitian ini merupakan hukum empiris, yakni mengidentifikasi hukum yang berlaku dari sisi fakta-fakta di lapangan. Ada pun teknik analisis data dalam penelitian ini ialah metode kualitatif, menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan berkeluaran mengaplikasikan budaya baik namun belum memenuhi syariat Islam. Kemudian masuk ke pertama, yakni budaya baik dalam hukum Islam. Budaya baik dalam hukum Islam sendiri dari mengangkat kata bab yaitu artinya mengumpul atau artinya dari orang ada beberapa orang alasannya mempunyai akses bisnis namun tidak punya waktu membawa kepada jadi yang ingin memulai kemudian seperti kedua identifikasi ini berdasarkan dari pasal Korea dari perkiraan dari keuntungan tersebut meninjau penjualan ekspornya berdasarkan pada keuntungan beberapa permasalahan yang diidentifikasi yakni adanya
tersebut terancam. Kemudian adalah strategi yaitu kemudian perlindungan agar adanya kemudian doanya kami ada pengelolaan itu lebih banyak kita akan tentang bagaimana upaya mungkin dari saya dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, please. Tetap di sini, stay here. Stay here. Please sit down. Kalimantan Tengah ya? Kalau Putri dan Umi dari Kalteng juga? Iya, Pak. Oh, Satu kampus, Pak. satu kampus, tema yang berbeda. Ya, sekilas temanya menarik ya. Temanya menarik, kemudian dielaborasi dengan satu disiplin ilmu, ekonomi syariah ya. Nanti diperiksa ya, saya sudah mencatat di review. Tulisan Arabnya bolak-balik tuh, yang ini. Ah. Jadi hukum Islam itu merespon atau dikembangkan? Apa maksudnya itu responsivitas hukum Islam? pembagian itu hanya berdasarkan hasil seperti itu Pak. Jadi untuk segala pembiayaan pemeliharaan, pengelolaan, dengan halnya itu lebih banyak dikeluarkan oleh pengelola. Jadi terjadinya ketimpangan seperti itu Pak. Kalau itu lebih banyak yang investor daripada si pengelolanya seperti itu Pak. Nah jadi makanya di sini bagaimana atau menjadikan moderasi seperti itu dalam permasalahan namun dalam keputusannya sendiri kita lebih yang dengan cara yang lebih menyebutkan keamanannya lebih tersesuai antara investor dan pengelola. Ya. Ada berapa ton tadi itu? 1,8. Ini 150 ton per tahun ya? Itu yang 2019 Pak. Yang sebelum COVID-19. Artinya bisnis burung walet
menjadi salah satu potensi ekonomi daerah. Ya. Oke. Yang Anda tahu tentang mudharabah itu apa sih? Definisi. Definisinya ya kerjasama bagi hasil kayak gitu Pak. Jadi orang yang apa ya bahasanya menginvestasikan materinya kemudian dia berikan kepada orang lain di dalam mengelola uangnya misalnya kayak gitu, lalu kemudian dengan dalam kerjasama tersebut maka hubungan tersebut ada apa bahasanya kerjasama antara si pengelola dananya dengan Investor disebut apa? maaf salah Pak, perhimpunan. Investor disebut sohibul mal. Sohib itu sah. Ya, kawan. Mal itu artinya yang mempunyai harta. Bahasa ekonominya investor. Pengelolanya disebut apa? Masih ngajar. Ngajar. Nanti. Mudharib. Kan asal katanya doroba yadribu. Kenapa mudharib? Bahasa, kajian bahasanya. Bukan. Kenapa asal katanya doroba menjadi mudharib? Karena dia pelaku. Fa'il ya. Ya. Oke. Jadi sohibul mal dan mudharib ya. Investor dan pekerja. Berapa persen sohibul malnya? Kalau yang berdasarkan apa Pak? Kalau berdasarkan penelitian kami, yang berdasarkan kami itu mereka itu menerapkan 50% 50% seperti itu Pak. Jadi modal. Ya. Modalnya berapa persen? Kalau modalnya sendiri yang penelitian kami ini dia 100% modal. Oh iya, betul. Jadi kalau syirkah mudharabah itu, ini kan syirkah sebenarnya. Syirkah mudharabah kerjasama dua orang dengan sistem bagi hasil itu sohibul mal 100%. Pembiayaannya. Terus nisbahnya berapa? Di dalam penelitian Anda nisbahnya. Nisbah bagi hasilnya. Pembagian di lapangan, pembagian keuntungan itu kan kalau bagi hasil itu kan nisbah. Nisbah bagi hasilnya itu ekuivalen berapa persen? Iya. Jadi kalau untuk misalnya kita investasinya dapat 50% pengeluaran dari 50%, maka dari 50% dari itu terpotong dari misalnya kayak modal usaha yang kayak pemeliharaannya dan juga yang seperti pajak tadi itu dari penelitian ini suku dananya yang mengeluarkan lebih banyak kerugian lah seperti itu. Tengok. Saya mau nengok datanya di mana? Ada ditampilkan di datanya enggak? Di paparannya. Itu berdasarkan asumsi atau hasil? Ada penelitian wawancara bersama dari Ibu Hilalia dari Palangkaraya. Beliau merupakan investor sarang burung walet bersama keluarga beliau di Bahaur.
Nah, di bahwa ini pengelolanya itu adalah adiknya sendiri dan memaparkan tentang sistem udara yang masa pandemi ini, yaitu terjadinya ketimpangan antara pengelolaan dana dan investor itu, Pak. Berapa responden? Respondennya itu Satu saja ya. yang memang ada permasalahannya yang kami ketahui. Di daerah mana tuh? Di kabupaten apa tuh? Itu Kabupaten Kuala Kapuas. Jauh dari kota ya? Iya, jauh, Pak. Kenapa hanya satu? Karena kami setelah mengetahui permasalahan ini, jadi menutup permasalahan tersebut dan juga mencari apa sih yang menjadi apa namanya bisa nih kita angkat seperti itu. Jadi karena permasalahan tersebut juga menelisik lah di dalam kami, makanya untuk meneliti beliau seperti itu. Dari satu itu ada berapa burung walet? Ada berapa sarang? Sarangnya ada 3, Pak. Pemiliknya satu. Ya, pemiliknya 1. Di daerah itu? 3 bangunan. Punya 1 orang. Ya, punya sama ibunya sama adiknya seperti itu, Pak. Jadi sampelnya cuma 1, pemiliknya 1. Sohibul malnya 1. Kalau sampai ada 10 cantik itu sohibul mal. Bisa mewakili ya. Jadi apa yang ingin ditawarkan dari konsep mudharabah ekonomi syariah ini? Yang ditawarkan itu apa namanya? Salah satu strateginya seperti itu, Pak. Strategi itu karena ini kan mengangkatnya karena sistem kekeluargaan yang pertama, jadi beliau itu kurang menerapkannya sistem akuntansi yang padahal dalam akuntansi ini itu penyusunan sistem keuangan itu lebih sehat dan lebih memudahkan untuk kedua belah pihak seperti itu, Pak. Jadi lebih ingin menyadarkan bahwa akuntansi dalam usaha keuangan ini lebih diperlukan seperti itu daripada kita hanya menghitung yang ibaratnya hitungan kasar seperti itu, Pak. Ekonomi Islam menawarkan berapa persen? Berapa pembagiannya? Nisbahnya berapa? Kalau ekuivalen itu berapa kira-kira? Berapa banding berapa? Jadi kamu harus merespon karena teori kamu adalah responsibilitas. Respon. Jadi hukum Islamnya harus merespon. Nah, berapa kira-kira yang wajar nisbahnya itu, kan? Kan katanya harus adil, iktisad muktasid, ya kan, di tengah-tengah. Yang pasti pengeluarannya sendiri, Pak, apabila kita angkat asas keadilan seperti itu, yang jelas untuk pengelolaan segala pengelolaan dana usaha sarang burung waletnya, kemudian segala yang pajak tersebut itu harus dibebankan ke kedua belah pihak, tidak hanya si pengelola dana. Walaupun memang pengelola dana ibaratnya hanya menerima modal seperti itu, namun alangkah lebih baiknya dan lebih etis seperti itu apabila si investor ini juga menanggung beban, maksudnya menanggung juga biaya pengelolaan. Land, kawasannya, lahannya milik siapa? Kawasannya sendiri itu milik si apa, Pak? Si
mengelola dana ini, karena pengelola dana hanya memiliki lahan, namun tidak ada materi yang lebih untuk membangun gedung-gedung usaha sarang burung waletnya seperti itu, Pak. Kalau lahannya milik pengelola berarti secara otomatis batal demi hukum konsep mudharabah. Kenapa? Karena 100% mudharabah itu modalnya dari sahibul mal. Modal itu tidak hanya tangible asset, tapi modal itu berupa juga intangible asset berupa lahan. Karena dia disebut juga harta kekayaan. Jadi menurut saya itu bukan mudharabah ya, karena dua-duanya punya ini. Itu sebenarnya boleh dikatakan al-ijarah. Dia menyewa lahan, tapi dia juga ikut andil dalam kerjasama modal. Nah, ini harus direspon memang oleh fatwa MUI. Apakah dia masuk kategori ijarah, sewa menyewa lahan dengan bagi bangun gitu, ya kan? Karena kan kalau mudharabah kan 100% dari sahibul mal. Ternyata setelah saya telusuri lahannya dari pemilik modal. Jadi memang wajar kalau 50-50. Kalau mau dihitung itu sebenarnya modal untuk membangun dan modal untuk lahannya itu kira-kira berapa. Katakanlah sebanding gitu ya. Nanti pembagian keuntungannya juga 50-50, tapi betul harus dihitung di pembebanan terhadap kos atau pengeluaran pengelolaan sarang burung walet itu. Dan ini harus direspon memang oleh hukum Islam ini. Dia tidak mudharabah murni ya. Dia boleh dikatakan dia bisa masuk dalam fatwa MUI ijarah bil ujroh. Sewa menyewa dengan upahan. Ya, bisa juga masuk seperti itu. Ijarah menyewa lahan, tapi penjagaannya ngupah dengan pemilik lahan. Bisa juga begitu. Ijarah, sewa menyewa, bil ujroh. Itu ada fatwa DSN MUI-nya. Atau dia masuk dalam konteks musyarakah. Yang lebih tepatnya kalau versi saya, dia syirkah musyarakah. Musyarakah, kan syirkah itu ada macam-macam. Syirkah bil wujuh, syirkah abdan. Ini syirkah yang berkontribusi modal dengan modal dan tenaga. Jadi syirkah itu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam membangun bisnis. Nah, itu bisa bisa juga lebih kencang ke syirkah ini. Syirkah ada, nanti dicari lagi ya, ada pembagian syirkah itu. Perkongsian modal, perkongsian badan usaha, perkongsian modal dengan tenaga, itu juga. Nah, ini yang menarik nih, kalau fenomena di masyarakat itu harus kita jawab. Masih ada yang mau dibantah atau sudah? Ada mau argumentasi lagi? Cukup ya. Tapi oke lah, karena up to date ya. Kontennya apa? Temanya maksud saya ini update up to date. Bahwa sarang burung walet itu menjadi fenomena menarik untuk diteliti. Itu fakta ya. Jadi field riset lapangan Anda. Oke, tepuk tangan untuk siapa tadi? Untuk Anida ya. Silakan. Ayatnya dibenerin itu ya. Ah, ya. Kemudian teorinya tentang syirkah ada.
Cari sirkah yang lain. Jadi 15 menit. Nje. Matur nuwun. Saya biasa sampai azan ya, tapi kalau mau dipercepat oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Sekarang Lanjut ya, Pak. ya, Putri Nurmala nanti dikirim ke WA saya artikelnya. Baik, Pak. Catat. Ini nih di 0896 2453 97 62. Udah ada itu di room chat ya. Ya, baik, Pak. Akan kami kirimkan. Baik. Sambil kami share screen bisa, Pak? Jangan sekarang dulu, ini ada yang nunggu dulu ya. Boleh yang di sini? Oh iya. Oh iya, kamu di kampus ya? Enggak, Pak. Di rumah aja. Oh ya, kan ada wifi di rumah kan? Iya. Oh ya, ada wifi kan tenang-tenang aja. Sekarang kita ke papernya Mairara dulu ya. Silakan Mairara. Dengan judul Economy versus Human Rights in Handling COVID-19. Anda ya? Yang mana? Oh, di Zoom ya? Halo? Oh, keluar deh. Hah? Merara Widya Putri. Yang hadir aja Putri Nurmala aja, kirim chatnya ya. Sudah dikirim? Pak. Sudah. Apakah masuk, Pak? Sebentar. Jangan-jangan salah ya. Checklist 1, Pak. 0896 2453 9762. 0896 2453 9762. Betul kan? Betul, Pak. Hah? Cek satu ya? Iya, Pak. Ya, sabar dulu ya. Jangan salah. Sudah masuk, Pak? 9762. Iya. 0896 2453 9762. Sudah checklist 2, Pak? Oke. Silakan presentasi. Baik, Pak. Share screen dulu. Kenapa? Seperti ini. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabe salamat linguna lantai, salam sujud karende malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata arus. Baik, good afternoon ladies and gentlemen. I would like to say thank you for coming in my presentation. It is great to see you all. Let me introduce myself and my partner. I am Umi Purwaningsi and my partner is Putri Nurmala. We are from IAIN Palangkaraya Central, Kalimantan. In this presentation, we will discuss about what drives micro and small enterprises to us financing health securitas crowdfunding. First,
I will explain to everyone about introduction to our paper. Okay, one of the latest breakout made by OJK in supporting small business actor in alternative funding by utilizing financing technology. In the capital market industry, top and information technology crowdfunding service called Securitas Crowdfunding. Securitas Crowdfunding aims to meet long-term funding for micro enterprises. The method of raising funds with Securitas Crowdfunding as a joint venture scheme carved out by business owners to be able to start and expand their business. Crowdfunding has benefit for fund seekers because they are able to obtain funds through non-traditional or modern channels that are able to meet funding. Okay, literature review. There are 3 literature review in our paper, namely small micro enterprises. Micro enterprises are productive economic business that stand alone, carried out by individual or business entities that are not owned, controlled, or become part of either directly or indirectly from medium-sized business or like business with the fulfillment of small criteria. Next, Securitas Crowdfunding. Securitas Crowdfunding is a way for entrepreneurial, for-profit, and non-profit entities to form their business with relatively low contribution effort from the majority of individuals who use internet technology. Crowdfunding refers to the acquisition of small amounts of funds collected from many individuals via an online platform, which is aimed to finance a specific project. Okay. Factor affecting public interest in MGE financing. Interest in this desire to do something or obtain the heart that is someone. In this case, someone has attention to a desire to know and learn something or prove it further. So that is read as a session of liking and having an interest activity without the precision of a messenger. Okay, there are 3 factors. 1, service quality. Service quality is very important in order to get customer satisfaction. The quality of service that is formed from the customer's point of view can provide more value to the product offered. And 2, procedure. The process or procedure of the crowdfunding model that is applied is very easy to follow because the process is simple, is not many stages, making it easier for micro and small business actors in process of applying for funding funds. And 3, reputation. Reputation is the public respect of quality associated with the company's name that will affect customers. The more projects that are successful, the 2 related parties will gain trust in the hearts of the funders who see this status, because that is something that is quite expensive. Okay. Next, conceptual framework and hypothesis development. In this study, there are 2 variables you said, namely, 1, the dependent variable, it is variable or data that is affected. In the study, the dependent variable Y only consists of 1, namely public interest in financing. 2, independent variable are variable or data that affect the title. In this study, independent variable X consists of service quality, procedure, reputation. Hypothesis development from the framework of thing obtain the development of hypothesis, namely from hypothesis 1, it is suspected that service quality affect public interest in financing through Securitas crowdfunding. Hypothesis 2, it is suspected that the procedure affect public interest in financing through Securitas crowdfunding.
And hypothesis 3, it is suspected that reputation affect public interest in financing securities crowdfunding. Next, research method. Sample. The sample in this study amount to 43 respondents with female and male community and age 17 until 45 years who have an interest in financing securities crowdfunding. Sampling using the purpose sampling method. There are 4 operational definition. 1, quality of service. 2, procedure. 3, reputation. And then interest. Next, analysis technique. The research method as in this research is quantitative research. The analytical tool to determine the factors that influence public interest in financing micro and small business. Securities crowdfunding is multiple linear regression using SPSS 23. Okay, next, result and discussion. Number 1, validity and reality test. Based on the result of the validity test that has been carried out by the author, it can be concluded that the variable of service quality, procedure, reputation, and interest contained in the study are all declared valid and can be used in the suspected analysis. Then, based on the reality test conducted by the author, it shows that each of the research variable has Cronbach alpha more than 0.6 or alpha more than 0.16, which means that all variable x1, x2, x3, and y can be said to be reliable. Next, hypothesis test. This is table simultan test F or UGF. There are 3 models. Venue F, this is 22.992 and venue significant is 0.0. It is so perfect. Okay. Confession of determinant test R2. This is the table. Now adjusted R square, nominal 0.611. Next, this is table tail result. There are 3 models. Quality of service and procedure. This is description is reject and model reputation description is accepted. Number 3, significant test result. This is a 3 variable, quality of service, description, no significant because nominal 0.136 and procedure no significant because nominal 0.157 and reputation description significant because 0.0 is perfect. Okay, conclusion. Based on the result of the analysis and discussion in this study, it can be concluded that the service quality and procedure variable have no significant effect on public interest in financing micro and small business, so securities crowdfunding, while the reputation variable has a significant effect on public interest in financing micro and small business, so securities crowdfunding. This is because reputation plays an important role in holding the public's trust to this financing. If the reputation of a company is not good, then people are compelled to choose the distribution of the fund for their business. But it can be the other way around. If the reputation of a company is good,
and there are no obstacles that can hinder the distribution of funds. With a good reputation can indirectly attract the attention of customers using Securitas crowdfunding as financing. Okay, thank you very much. And we are apprised if there are some mistakes. Finally, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank for presentation your paper. Baik ya. Anda meneliti usaha kecil menengah ya. Usaha kecil ya. Tidak ada menengahnya ya. Tidak ada. Iya, usaha kecil doang ya. Kalau menengah berarti kan besar ya. Iya. Maksudnya itu modalnya gede. Ini yang kecil ini kira-kira seperti apa sih kecil? Kenapa, Pak? Usaha kecilnya. Usaha kecil yang Anda maksud itu bergerak di bidang apa kira-kira? Baik Pak, yang kami teliti, yang dalam makalah kami ini, usaha kecil yang itu tuh kami seperti penjual makanan di pinggir jalan Pak. Oke. Seperti penjual gorengan, minuman-minuman. Karena kebetulan keluarga kami itu termasuk usaha kecil menengah juga Pak. Oke, how many respondent? Di dalam makalah kami respondennya ada 43 orang. Oh, good ya. Namun 40 ya. Ya. Kenapa Pak? Semuanya fundingnya ke crowdfunding. Maaf Pak, suaranya mendengung, jadi kurang jelas. Iya. Semuanya mengambil pembiayaan. Apa ya gini? Semua pembiayaannya diperlukan funding. Kenapa Pak? Kurang jelas Pak. Iya, gimana Kondi? Tadi jelas ya? Iya. Dimute-kan semua ya? Yang 40 responden itu di crowdfunding semua. Gimana ya Pak? Kami kurang tahu juga Pak, karena kan dalam makalah kami ini ada dua model usia yang kami teliti Pak. Jadi sepertinya kalau di usia yang lebih lanjut itu kurang bisa menggunakan crowdfunding itu sendiri Pak. Karena kan mereka kurang memahami teknologi zaman sekarang. Ya, sedangkan pembiayaan dalam sekuritas crowdfunding itu melalui digital teknologi atau secara online. Berarti datanya. Kenapa Ini Pak? kan enterprise use financing security crowdfunding. Artinya apa yang mendorong usaha kecil untuk menggunakan pembiayaan. Ya kan? Iya Pak. Sebenarnya ada yang menggunakan pembiayaan crowdfunding. Apa? Crowdfunding. Iya, karena tadi Pak, yang kami teliti yang dari umur 17 tahun sampai 20 dan usia 21 tahun sampai 30 tahun.
Ya, itu yang usia 20 sampai 30 tahun itu kan jumlah respondennya cuma 9, Pak. Nah, jadi kemungkinan besarnya mereka itu belum menggunakan sekuritas crowdfunding tersebut karena mereka kurang memahami teknologi. Contohnya sendiri itu seperti orang tua saya aja, Pak. Mereka kurang memahami bagaimana sih mengisi kuesioner melalui apa sih namanya itu? Aplikasi. Online. Iya. Berdasarkan hasil yang diperoleh, penulis ingin merekomendasikan beberapa saran. Oke. What is the main cause of lack of interest? Gimana Pak, kurang jelas? Iya sih, emang kurang jelas ya. Apa yang menyebabkan minimnya orang menggunakan crowdfunding itu? Apa sebabnya sih? Karena di kesimpulan Anda itu minim ya, yang menggunakan crowdfunding. Jelas nggak? Jelas ya? Bergema Pak, mohon maaf Pak, bergema. Ya. Masih satu presentasi lagi ya? Bergema ya? Iya Pak. Oh, bergema ya. Di mute kita yang lain. Mute semua ya? Ya, saran saya gini. Saran saya karena ini kan dibilang drive in small enterprise ya, apa yang mendorong usaha kecil untuk menggunakan pembiayaan sekuritas crowdfunding, semestinya memang yang ditanyakan itu juga biar tidak bias adalah usaha kecil yang menggunakan jasa securities crowdfunding ya. Jadi jangan melebar ke usaha kecil yang tidak menggunakan pembiayaan, nanti bias ya. Bias nanti penelitiannya. Itu saran saya ya, tapi ini menarik kalau anak ekonomi meneliti ini menarik sebenarnya dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan ekonomi di arus bawah. Barangkali Anda jangan menjadi agen pembiayaan crowdfunding ya. Lebih bagus kalau saran saya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi usaha kecil bibi-bibi di tepi jalan misalnya. Itu lebih pokok. Nanti Anda menjadi agen crowdfunding ya. Jadi apalagi tadi ketika saya bertanya apa ini respondennya adalah 40 ya kan. Jadi semuanya tidak menggunakan jasa crowdfunding securities. Mungkin demikian dulu ya. Terima kasih kepada presenter yang jauh-jauh dari Kalimantan Tengah tadi ya. Iya Pak. Ya, presentasinya keren ya. Menggunakan bahasa Inggris. Gunakan bahasa Inggris, tulisannya oke ya. Keren lah pokoknya, bagus ya. Tinggal jelaskan suara saya sekarang kan? Jelas Pak. Iya, makanya saya bilang penelitiannya kenapa sangat disayangkan ketika how many respondent itu 40, ke 40-nya bukan menggunakan jasa crowdfunding ya kan.
hanya beberapa dari 40 itu. Padahal judul Anda itu pure murni adalah sebenarnya nasabah dari atau yang menggunakan jasa crowdfunding. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau ingin menulis lanjutan, sebaiknya eksistensi pedagang usaha kecil yang tepi-tepi jalan itu juga dilanjutkan. Ya, Putri Normala dan Umi Purwaningsih. Iya Pak. Terima kasih. Terima kasih ya atas masukannya Pak. Ya. Aplaus untuk Anda berdua ya. Baik ya. Selanjutnya Mairara ya. Ya Pak. Mairara dengan tema Economy versus Human Rights in Handling COVID-19. Silakan. Saya share screen dulu ya Pak. Boleh. Baik. Ada? Bentar Pak. Enggak. Hujan ya. Bisa sih. Langsung saya mulai ya Pak? Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good afternoon everyone, wherever you are. My name is Mairara Widya Putri, a student on Sharia Economic Law Study Program State Islamic Institute of Palangkaraya. Thank you for coming to this presentation of Borneo Undergraduate Academic Forum 2021. And honored to meet you everyone. In this opportunity, I want to tell you about my paper entitled Economic versus Human Rights in Handling COVID-19. Let's see the first point, introduction. Several countries in the world are currently facing war, namely the war against the virus which is often called COVID-19, Coronavirus Disease 2019. Since the announcement of COVID-19 as a global epidemic or pandemic by the World Health Organization, WHO, on March 11, 2020, COVID-19 has become very scary for all countries because of its very fast spread. WHO data on June 4, 2020 showed that 6,416,828 people were confirmed to positively infected. 382,867 died and 216 countries were infected. Meanwhile, in Indonesia, as of June 4, 2020, the positive number 28,818. 8,892 people recovered and 1,721 died. This is the biggest impact of COVID-19 of human rights, which makes the need for special handling of the public health emergency or health crisis. Based on the WHO announcement, many countries have finally taken action to prevent the increasing number of victims of COVID-19 from maintaining a social distancing to locking down, not being allowed to leave their home at all. The argument is, if the economy is safe, it is very possible that the transmission of COVID-19 will spread widely. But the economic crisis can be prevented. So there is an assumption that the losses caused are only small, namely people who are not strong in their immune system who will be affected, fatally died. Meanwhile, if it is health that is safe, it is possible that many health and lives will be preserved. But it's very possible that an economic crisis will occur which will result
in more losses and can even lead to famine, riots, and security disturbance. On the other hand, there is also a view that saving the economy will be useless without saving health first. The president of Ghana is one of his speech said, "The economy can be restored, but life cannot be returned." Effort to contrast or dichotomy between the economy and human rights. 2. Research method. This research is a normative research with a qualitative approach. The data used in this study is the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, ICEACR, in 1966, which was ratified by Indonesia in Law Number 11 of 2005, concerning ratification of the ICEACR, International Covenant on Human Rights, Economic, Social, and Cultural Rights. Economic in pandemic times. The visible impact of COVID-19 does not only affect public health, but also affect the economy in various countries. Therefore, effort to implement the policy of large-scale social rectification and the enforcement of restriction on community activity carried out by the Indonesian government, which are practically combined with self-quarantine carried out by residents where large-scale social rectification and enforcement of restriction on community activity are implemented. This policy makes economic problems arise because the economic activity of the residents are hindered due to restriction, so that both central and regional governments must be responsible for providing social assistance for the poor and residents affected by the policy. Thus, although resident activity are limited in order to fulfill their health rights due to COVID-19, the economic rights of citizens, especially the right to be free from hunger, must still be fulfilled. In the economic field, the crisis caused by the COVID-19 pandemic has developed in such a way and caused a contraction of the global economy. Unlike previous crises, not only the demand side of the economy, but also the supply side of the economy. Next, human rights in pandemic times. Human rights are a set of rights that are inherent in the nature and existence of human as creatures of God Almighty and are His gift that must be respected, upheld, and protected by the state, law, government, and everyone for the sake of honor and protection of dignity. Human rights in accordance with the definition of the Human Rights Act, but has Indonesia implemented it well? It has been approximately 1 year that Indonesia has experienced a pandemic of coronavirus disease, or what is often referred to as COVID-19 by adhering to the principle of Salus Populi Suprema Lex Exto. The safety of the people is the highest law. So, health policy in the context of saving, preventing, and recovering from COVID-19 must be the first priority. Therefore, efforts to implement large-scale social rectification carried out by the Indonesian government, which are practically combined with self-quarantine carried out by residents where large-scale social rectification are implemented, have created economic problems due to the obstruction of the economic activity due to rectification, so that the government, both central and region, must be responsible for providing social assistance to the poor and affected residents of the large-scale social rectification policy. Thus, although resident activity are limited in order to fulfill their health rights due to the COVID-19 outbreak, the economic right of citizens, especially the right to be free from hunger, must still be fulfilled. In practice, problems often arise, especially in terms of data collection. But conceptually, the large-scale social rectification policy accompanied by social assistance show that there has been harmonization between the fulfillment of health rights and economic rights. Conclusion, this paper, the health policy to deal with COVID-19 is a form of fulfilling human rights in the health sector. Likewise, economic policies during COVID-19 are actually a form of fulfilling human rights as well. Therefore, the conflict between economic versus human rights is a misleading dichotomy. Why this is
Why this is so is none other than because human rights have the principle of indivisibility, interdependence, interrelated, and inalienable. Based on this principle, both the economy as a right and a right to health are equally important. And it is impossible to separate one from another, let alone deprive one of them. It is impossible to provide fulfillment of health rights as a result of COVID-19, but ignore the economic rights of citizens. It is not possible to prevent the transmission of COVID-19 with social rectification, let alone quarantine, but then leave people who are in the rectification or quarantine not having their economic rights fulfilled, especially the right to be free from hunger due to the lack of comprehensiveness and lack of experience. The handling of COVID-19 seems slow and often collides with other problems, namely the economy. Things that should not have happened because both the economy as a right and the handling of COVID-19 as a health right are an interrelated and dependent entity, so that one policy will affect other policies. Thank you for your greet. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Thank you. Miss siapa tadi? Merara, Pak. Merara. Ya, Anda berbicara tentang konflik apa nih ya? Ekonomi versus hak asasi, human right ya, human right dalam penanganan. Ada 3 prinsip yang Anda ini ya, bahwa ada 3 hal prinsipal yang tidak bisa dipisahkan, saling ketergantungan ya kan, kemudian sesuatu yang tidak terpisahkan antara penanganan COVID dengan kebutuhan hajat manusia ya, hajat hidup manusia ya. Jadi coba deh apa kira-kira ini kan menjadi konflik yang mendunia ya. Satu sisi masyarakat dikekang dengan protokol yang sangat ketat, tapi satu sisi juga masyarakat mesti juga dia mencari kehidupan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Apa kira-kira solusi Anda untuk agar tidak terjadi semacam apa ya, konflik ekonomi dan ya hak asasi manusia lah, terutama ya dalam penanganan COVID, terutama di Indonesia lah kira-kira. Apa kontribusi terhadap penanganan ini menurut Anda? Kalau menurut saya, caranya dengan misalnya untuk di bagian kesehatan, untuk masyarakatnya, agar bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik agar pandemi COVID-19 cepat berakhir. Dengan cepat berakhirnya pandemi COVID-19, nanti akan ada perbaikan di bidang ekonomi. Ya, kan sudah bekerja dengan keras itu. Ya. Katakanlah pandemi ini selamanya. Apa kebijakan PSBB itu yang mesti harus dilakukan pemerintah karena kondisi ekonomi masyarakat yang begitu? Kebijakan yang bisa dilakukan. Iya, kasih tawaran yang menarik dong, sehingga ini bisa dibaca oleh Jokowi nanti. Kebijakan yang bisa dilakukan selama pandemi ini, misalnya dari pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakatnya. Oh, sudah dong. Sudah itu BLT. Ya. Dalam rangka yang lain itu. Jadi menulis itu harus ada novelty, harus ada kebaharuan ya. Kebaharuan yang kira-kira Mairara ya. Yang strategi sudah dilakukan itu udah tinggal. Mungkin ada penemuan baru dari Mairara sehingga dia dapat berkontribusi untuk kebijakan pemerintah.
dalam rangka menghindari adanya konflik gara-gara lapar, kemudian harus ditekan gara-gara COVID. Kalau bantuan BLT segala macam itu sudah dilakukan oleh pemerintah walaupun tidak menyeluruh ya. Kira-kira jalan apa lagi, metode apa lagi dalam rangka untuk ketahanan sosial itu, sosial dan ekonomi. Kalau Anda menemukan itu yang paling mahal di artikel Anda. Apa kira-kira? Sebentar, Pak. Karena di konklusi Anda ini juga mendeskripsikan ya, belum tawaran yang sangat ekstrim misalnya. Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Oh iya. Nggak ada ya? Merara, saya senang tulisanmu, tapi kamu harus mengungkap strategi yang tidak dilakukan selama ini. Saya berharap kamu jadi bukan nyeleneh ya, orang yang lebih pintar dibandingkan pemerintah dari artikel kamu. Bisa nggak kira-kira? Untuk sandi ini belum dapat sih, Pak. Nothing. Ya, Pak. Jadi mengikuti saja BLT gitu ya. Iya. Nggak mesti ada dong. Coba dipikirkan apa kira-kira. Apa ya? Jadi tidak hanya mengandalkan tidak hanya bisa mengandalkan program pemerintah. Kalau saya sih back to nature. Sekarang lagi doyan-doyannya masyarakat itu di era pandemi ruralisasi. Di era pandemi. Apa ruralisasi? Kembali ke kampung. Ya kan? Ruralisasi. Yang kota dipekap seperti itu tuh, pekap kalau kata Pontianak itu kembali ke desa, kembali ke kampungnya, udah menghidupkan sektor rela jadi kampung. Bertani kayak berapa, kayak hidupkan kebunnya kayak segala macam. Itu bagian strategi mungkin walaupun tidak keseluruhan karena tidak semua masyarakat punya kebun ya. Macam mana? Satu aja yang unik dari Anda ini itu nilai jual artikel kamu. Oh inilah solusinya, inilah tawarannya. Ya kan? Ya. Karena BLT pun APBN terbatas. Malah ngutang kan, utang luar negeri meningkat. Tambahkan tuh. Ya, Pak. Tapi itu nanti saya tulis itu. Nanti menurut Pak Rasyam, Chair Buap PAIN Pontianak bahwa metode yang efektif adalah dengan ruralisasi. Berduyun-duyun dari kota ke desa untuk membangun sektor real. Misalnya. Ya, gitu. Baik. Sudah bagus ya. Ini Palangkaraya ini Anda kenal dengan Profesor Muhammad ya? Di FEBI. Profesor Muhammad. Pak, FEBI, Profesor Muhammad Ahmad Dakwair ya, Pak? Oke, Pak Profesor Muhammad udah pindah ke UIN Jakarta. Beliau memang sering mengajarkan presentasi bahasa Inggris, beliau bagus. Enggak pernah diajar ya di FEBI. Kalian FEBI ya berduaan ya? Anda FEBI ya? Saya kapan? Iya. Saya dari Hukum Ekonomi Syariah. Di mana? Daerah mana tadi?
Palangkaraya juga. Iya, Pak. Jadi tiga-tiganya Palangkaraya nih ya. Yang ini juga. Dari kemarin juga saya Palangkaraya banyak ya. Memang keren ya. Lewat laut, darat atau udara nih. Oh yang kemarin ada cerita ya. Ya. Bagus ya, bagus. Ada mentornya kali ya. Mentornya. Bagus. Memang harus ada mentornya. Dulu di sana itu saya punya sohib Pak Profesor Muhammad ya. Beliau. Yang dari Febi kami, Pak. Ah ya, Febi. Karena Iya, dia Pak. Profesor Muhammad. Pada Hoir itu ya, Pak? Yang baru aja. Beliau udah lama pindah ke UIN Jakarta. Oh, iya. Berarti kalian kan masih bocah ya. Enggak ketemu. Baiklah ya. Terima kasih atas presentasinya. Kalian rata-rata semester berapa nih? Kami semester 5, Pak. 5. Mairara? Saya semester 1, Pak. 1? Iya. Oh, bagus ya. Ikut buaf terus ya. Nanti ditingkatkan. Jadi ini semester 1 nih ya. Berikan solusi kalau ada problem di tulisan fakta di masyarakat itu. Berikan solusi yang kira-kira bukan solusi orang. Itu akan punya nilai jual yang bagus dalam artikel ya. Itu presentasi tadi. Oh, panitia. Iya. Baik, cukup ya. Yang hadir di sini katanya mau jalan-jalan ini. Jadi kalian Putri Nurmala sama Umi sama Mairara nggak jalan-jalan berarti ya di Pontianak. Ya, Pak. Rugi kalian nggak pergi ke sini. Kesempatan lain, Pak, di waktu yang lain. Kamu cocoknya jadi presenter Putri Nurmala. Terima kasih, Pak. Iya. Oke ya. Demikian dari saya dan saya sudah mencatat beberapa intisari dari penilaian ini, akan saya himpun dulu semuanya dan kasih penilaian. Selanjutnya saya serahkan ke panitia, silakan. Foto bareng ya di sini dulu ya. Adminnya siapa? Admin room. Bisa. Di foto ya. Foto bareng. Screenshot layar. Ya. Yang cakep ya. Siapa yang screenshot? Sudah? Sudah ya? Sudah. Sekali aja. Udah sekali cukup. Karena hanya ada satu layar. Oh ya. Oke. Okay. Selanjutnya mungkin foto sama yang di ruangan, Pak. Soalnya ada satu peserta foto bersama-sama. Ya. Oh ya. Di sini ya.